Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok Latsar CPNS Kementerian Investasi atau BKPM tahun 2022, Angkatan 32, kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Yuliana Rizkiana. Yang kedua, Rangga Santoso. Yang ketiga, Kurniawan Sandi Widianto. Yang keempat, Siti Walidah Jauhariah. Dan yang kelima, Andi Daniel Pandapotan Tarigan. Dari hasil diskusi, terdapat 5 isu yang ditemukan di lingkungan sekitar. Isu tersebut didapatkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar kantor. Yang pertama, prasarana dan sarana yang kurang memadai. Yang kedua, tupoksi yang bertumpukan. Ketiga, kurangnya koordinasi antara unit kerja atau satuan kerja. Yang keempat, ketimpangan pemahaman mengenai peraturan antar pegawai yang berbeda. Dan yang kelima, lingkungan kerja yang kurang bersih. Dari kelima isu ini, kami melakukan brainstorming, dan hasilnya, dari kasus pertama, kurangnya optimal dalam melakukan perencanaan anggaran. Dari kasus yang kedua, kurangnya alokasi SDM antara unit kerja atau satuan kerja. Yang ketiga, pemahaman mengenai aturan yang berlaku masih kurang, sehingga tidak adanya kejelasan tanggung jawab. Yang keempat, perubahan peraturan yang terlalu cepat, atau kenaikan status BKPM dari badan menjadi kementerian. Dan yang terakhir, kelima, kesadaran para pegawai mengenai kebersihan lingkungan yang kurang. Dari kelima isu tersebut, kami memilih teknik APKK, yaitu teknik yang membedah isu berdasarkan aspek aktual, problematika, kelayakan, dan kehalayakan. Hasilnya, isu kedua memenuhi semua aspek, sementara isu pertama, ketiga, keempat, dan kelima belum memenuhi aspek. Dan isu yang terpilih adalah isu kedua, yaitu tupoksi yang bertumpukan. Berikut merupakan penjelasan kenapa hal isu tersebut dipilih. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja, atau menyingkatnya menjadi TUSI. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atau suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktivitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus di mana terjadi tumpang tindih tupoksi antar individu di unit kerja. Sebagai contohnya, orang yang sudah ditugaskan untuk mengurus bagian substansial dari Satker juga mengerjakan dan mengurus bagian pengelolaan uang di Satkernya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya alokasi SDM antara unit kerja. Situasi tersebut menyebabkan unit kerja terpaksa memanfaatkan satu orang untuk mengerjakan beberapa tupoksi sekaligus. Berikut merupakan penjelasan isu terpilih. Yang pertama, aspek aktual. Isu yang dipilih sedang terjadi dan menjadi perbincangan di unit atau satuan kerja karena semua unit mengalaminya, di mana alokasi sumber daya manusia yang kurang memadai. Aspek kedua yaitu problematika. Isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan aspek ketiga adalah kelayakan. Isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir adalah aspek kehalayakan.
Isu yang dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak karena menyebabkan pemberian layanan kepada masyarakat kurang optimal. Sekarang, mari kita analisis isu tersebut berdasarkan aspek SWOT. Berdasarkan faktor internal, kekuatan atau strength, terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kekompakan yang lebih terjaga. Kedua, kemampuan individu yang lebih unggul. Ketiga, arahan atau komando pimpinan yang lebih efisien. Keempat, penambahan personil. Dan yang kelima, perencanaan anggaran yang lebih sedikit. Sedangkan untuk kelemahan atau weakness, terdapat 6 poin. Yang pertama, sosialisasi atau arahan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Yang kedua, kinerja pegawai yang belum optimal. Ketiga, krisis kesadaran kedisiplinan pegawai. Kurangnya jumlah personil pada unit kerja atau satuan kerja. Yang kelima, tidak meratanya pemberian tupoksi kepada masing-masing pegawai. Dan yang keenam, prasarana dan sarana yang kurang mendukung. Selanjutnya, faktor eksternal. Peluang atau opportunity. Yang pertama, meningkatkan kepemahaman karyawan mengenai peraturan yang berlaku. Kedua, membuka lowongan kerja terutama dengan sistem P3K. Ketiga, memberikan spesialisasi pelatihan agar karyawan dapat ahli dalam satu bidang tertentu. Yang keempat, memindahkan SDM dari unit lain yang berlebih. Faktor selanjutnya adalah tantangan atau threat. Yang pertama, kebijakan honorer menjadi P3K. Kedua, kurangnya SDM yang berkualitas. Ketiga, proses rekrutmen ASN membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Keempat, pemindahan SDM tidak disetujui oleh unit yang bersangkutan. Alternatif strategi SO, yaitu pemberian spesialisasi pelatihan agar karyawan dapat ahli dalam satu bidang tertentu bisa membuat kemampuan individu yang lebih unggul. Peningkatan kepemahaman karyawan mengenai peraturan yang berlaku dapat memudahkan pimpinan dalam pemberian arahan atau komando. Penambahan personil pada unit kerja atau satuan kerja dapat dilakukan dengan cara memindahkan SDM dari unit lain yang berlebih dan juga dengan membuka lowongan kerja terutama dengan sistem P3K. Alternatif strategi WO, yaitu peningkatan kepemahaman karyawan mengenai peraturan yang berlaku sehingga sosialisasi atau arahan dari pimpinan sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai. Pembukaan lowongan kerja terutama dengan sistem P3K dapat mengurangi beban kerja masing-masing pegawai sehingga kinerja pegawai menjadi optimal. Pemberian spesialisasi pelatihan agar karyawan dapat ahli dalam satu bidang tertentu sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan pekerja. Memindahkan SDM dari unit lain yang berlebih untuk mengurangi beban kerja pegawai yang existing di unit kerja tersebut. Alternatif strategi WT, yaitu meminimalkan sosialisasi atau arahan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang diberikan dapat menghindari permasalahan kurangnya SDM yang berkualitas. Peningkatan kinerja pegawai yang belum optimal dapat meminimalisir dampak dari proses rekrutmen ASN yang membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Peningkatan prasarana dan sarana yang sebelumnya kurang dapat meminimalisir dampak yang terjadi apabila pemindahan SDM tidak disetujui oleh unit yang bersangkutan. Alternatif strategi ST yaitu 1. Meningkatkan kekompakan antar pegawai sehingga kekurangan kualitas yang dimiliki oleh satu pegawai dapat ditutupi oleh pegawai yang lain. Kedua, arahan atau komando pimpinan berpengalaman yang lebih efisien dan kemampuan individu yang lebih unggul bisa membuat proses rekrutmen ASN yang membutuhkan waktu yang lama dan rumit menjadi lebih singkat dan sederhana. Yang ketiga, kebijakan penambahan personel atau PPNPN atau tenaga kontrak pada unit kerja atau satuan kerja.
Hasilnya, kami merekomendasikan strategi penyelesaian masalah. Akar masalah yang pertama, yaitu sosialisasi atau arahan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang diberikan, dapat diberikan rekomendasi strategi berupa meningkatkan kepemahaman karyawan mengenai peraturan yang berlaku. Akar masalah yang kedua, yaitu kurangnya jumlah personil pada unit kerja atau satuan kerja. Rekomendasi strateginya adalah membuka lowongan kerja terutama dengan sistem P3K dan memindahkan SDM dari unit lain yang berlebih. Akar masalah yang terakhir adalah kinerja pegawai yang belum optimal. Rekomendasi strateginya adalah memberikan spesialisasi pelatihan agar karyawan dapat ahli dalam satu bidang tertentu. Berikut merupakan rencana aksi bela negara terkait dengan isu terpilih. Poin pertama, mengedepankan musyawarah untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan dan referensi peraturan. Yang kedua, bersedia meluangkan waktu untuk lebih mendalami perkembangan peraturan dan meluangkan waktu di jam libur untuk bekerja. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri untuk belajar dengan merelakan waktu pribadi. Sekian paparan hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.